Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masuddi dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta akan menjelaskan tentang pengaruh tidur di kelas terhadap prestasi belajar siswa. Pada remaja terdapat perubahan dramatis dalam pola tidur bangun meliputi waktu tidur yang berkurang, waktu tidur yang tertunda, dan perbedaan pola tidur pada hari kerja dan akhir pekan. Pola tidur yang tidak baik dapat mengakibatkan rasa mengantuk pada siang hari yang menyebabkan gangguan dalam konsentrasi dalam proses belajar dalam kelas. Remaja mulai mengantuk pada tengah malam, sedangkan harus bangun pagi dan berangkat ke sekolah. Kekurangan tidur akan berdampak buruk bagi tubuh, baik bagi fisik, fisiologis maupun psikologis. Secara psikologis, kekurangan tidur dapat menyebabkan emosi menjadi tidak stabil, kemampuan berpikir dan berkonsentrasi yang menurun, sehingga dapat mengalami gangguan belajar dan bahkan dapat menimbulkan turunnya prestasi belajar. Tujuan saya menjelaskan ini adalah dapat mengetahui penyebab buruknya pola tidur pada siswa dan dapat mengetahui pengaruh pola tidur terhadap prestasi belajar siswa, mengetahui cara mengatasi rasa ngantuk pada saat proses belajar mengajar. Pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur setiap orang berbeda-beda. Ada yang kebutuhannya terpenuhi dengan baik, ada juga yang mengalami gangguan. Seseorang bisa tidur ataupun tidak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan dapat meningkatkan atau justru menghalangi seseorang untuk tidur dengan nyenyak. Pada lingkungan yang tenang, memungkinkan seseorang dapat tidur dengan nyenyak. Sebaliknya, lingkungan yang rebut akan dapat menghambat seseorang untuk tidur. Keadaan lingkungan yang tenang dan nyaman bagi seseorang dapat mempercepat terjadinya proses tidur. Yang kedua yaitu handphone. Terlalu banyak bermain handphone dapat mempengaruhi buruknya pola tidur pada seseorang. Kebanyakan orang bermain game sampai larut malam yang mengakibatkan seseorang begadang dan akhirnya merasakan ngantuk pada siang hari dan berakibat turunnya prestasi belajar pada siswa. Sebaiknya bermainlah handphone secukupnya. Jika sudah waktunya tidur, langsung tidur agar tidak tidur di kelas dan esok pagi dapat meningkatkan prestasi belajar. Yang ketiga yaitu gaya hidup. Terlalu lelah juga dapat mempengaruhi pola tidur pada siswa. Kelelahan tingkat menengah orang dapat tidur dengan nyenyak, sedangkan pada kelelahan yang berlebihan akan menyebabkan waktu tidur lebih pendek. Yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan atau keinginan seseorang untuk tidur yang dapat mempengaruhi proses tidur. Selain itu, adanya keinginan untuk tidak tidur dapat menimbulkan gangguan proses tidur. Pengaruh pola tidur terhadap prestasi belajar siswa memang tidak secara langsung berpengaruh kepada prestasi belajar siswa, melainkan akan berpengaruh pada aspek yang lain terlebih dahulu. Jika anak memiliki pola tidur yang kurang baik, maka akan mempengaruhi aktivitas dan kondisi siswa. Misalnya, ketika di sekolah siswa mudah merasa mengantuk dan tidur mengakibatkan tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar. Dalam kondisi seperti itu, siswa memungkinkan tidak dapat mengikuti proses belajar dengan baik dan akan berpengaruh terhadap nilai. Karena jika anak tidak dapat mengikuti proses belajar dengan baik, maka akan menimbulkan siswa sulit memahami materi yang diberikan oleh guru. Ketika ada tugas atau ulangan atau bahkan tes, pada umumnya siswa akan merasa kesulitan untuk mengerjakan dan pada akhirnya nilai yang dihasilkan siswa tidak sesuai dengan keinginan. Sebaliknya, jika siswa memiliki pola tidur yang baik dan aktivitas belajarnya tidak terganggu, maka kemungkinan siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan sesuatu akan terminimalisir. Waktu istirahat yang kurang dapat berpengaruh pada otak. Tidur memiliki peranan yang sangat penting bagi otak. Di antaranya adalah yang pertama, membantu otak bekerja dengan baik. Selama tidur, otak akan memperbaiki kelelahan, kekebalan tubuh, ingatan, dan konsentrasi. Kekebalan tubuh ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Yang kedua, tidur berkaitan dengan proses mengingat, karena tidur dapat meningkatkan perubahan yang terjadi di antara sel-sel saraf di otak. Perubahan tersebut berkaitan dengan perilaku belajar dan mengingat. Tidur dapat mencerna ulang, memahami, mengingat, dan memproses apa yang telah diterima oleh otak.
baik berupa pengalaman atau materi. Yang terakhir, kelemahan otak dalam mencerna ulang pengalaman pada saat kurang tidur dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Jika kurang tidur, maka akan berpengaruh ke otak dan menyebabkan konsentrasi belajar terganggu. Siswa yang mengalami hambatan dalam proses belajar disebabkan oleh rasa mengantuk dan lelah akibat kurang tidur, sehingga konsentrasi belajar siswa menurun. Hal ini membuat siswa akan mengalami gangguan dalam belajar menjadi melupa, sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk mencerna materi yang telah didapatkan, sulit untuk menerima pelajaran baru, sukar untuk memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru, dan sulit untuk mengerjakan soal. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan menurunnya prestasi belajar. Cara mengatasi rasa mengantuk pada saat proses belajar berlangsung. Adapun cara untuk mengatasi masalah mengantuk pada saat kegiatan belajar berlangsung yaitu: yang pertama, dapat minum kopi sebelum berangkat sekolah. Dalam penelitian, kopi dapat mengatasi rasa ngantuk. Yang kedua, mengusahakan agar waktu tidur yang cukup pada saat malam hari, sehingga pada pagi harinya terasa segar. Yang ketiga, mengurangi begadang. Untuk tugas-tugas yang diberikan oleh guru, diusahakan dikerjakan sebelum waktu tidur harus sudah selesai, sehingga tidak perlu begadang di malam hari untuk mengerjakan tugas. Yang keempat, dalam masalahnya dengan guru, kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk merubah metode-metode dari setiap guru. Untuk itu, dalam suasana apapun dan metode apapun, diusahakan dapat memperhatikan pelajaran dengan baik, sehingga tidak mudah merasa ngantuk saat proses belajar. Yang terakhir, niat untuk mencari ilmu. Hal ini sangat berpengaruh penting. Apapun yang dikerjakan dengan niat, apapun yang diusahakan dan dikerjakan akan selalu hati-hati. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah penyebab buruknya pola tidur pada siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya lingkungan, handphone, gaya hidup, dan motivasi. Jika kurang tidur, maka akan berpengaruh ke otak dan menyebabkan konsentrasi belajar terganggu. Siswa yang mengalami hambatan dalam proses disebabkan oleh rasa ngantuk dan lelah akibat kurang tidur, sehingga konsentrasi belajar siswa menurun. Adapun cara untuk mengatasi masalah mengantuk pada saat kegiatan belajar berlangsung yaitu dapat dengan minum kopi, tidur yang cukup, mengurangi begadang, menyesuaikan keadaan mengajar guru, dan niat untuk mencari ilmu. Mungkin kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.